teman-teman pernah ngerasa malas belajar? Teman-teman pernah kepikiran nggak kalau belajar itu buat sebagian orang adalah kemewahan? Pendidikan, cercah cahaya harapan menuju masa depan yang lebih baik. Namun bagi puluhan ribu anak di negeri ini, cahaya itu tertutup bukan karena malas, melainkan karena desakan hidup. Data Badan Pusat Statistik tahun ajaran 2023-2024 mengungkapkan 78.468 anak Indonesia terpaksa putus sekolah. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah tamparan untuk wajah-wajah kecil yang kehilangan cita-cita. Dalang utama di balik angka ini adalah satu hal elementer, ekonomi. Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2021 menunjukkan 76% keluarga mengakui anak-anak mereka putus sekolah karena alasan ekonomi. Bayangkan, hampir 3/4 dari mereka yang tak lagi berseragam sekolah adalah korban kemiskinan yang memaksa mereka memilih antara buku pelajaran atau sepiring nasi. Bahkan, 8,7% diantaranya terpaksa bekerja di usia belia, menukar masa depan demi tuntutan bertahan hidup. Angka-angka ini bukan hanya statistik. Mereka adalah alarm untuk memanggil mereka yang peduli. Seperti Andri Efriadi, pendiri Madrasah Aliyah Darul Muslihin Bantul. Di sini setiap anak menemukan harapan baru. Mereka adalah bukti nyata bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah takdir yang harus memadamkan impian. Di saat saya masih sebagai guru, saya merasakan banyak anak-anak bangsa, anak-anak negeri saat ini yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lanjutan atas. Saya menjadi guru 17 tahun. Pendidikan saat ini di Indonesia yang belum menjangkau ke jenjang semua kalangan, terkhusus untuk kalangan kaum duafa yang tidak mampu. Pendidikan saat ini sangat mahal bagi untuk kalangan tidak mampu. Oleh karena itu dalam hati saya terbesit untuk mendirikan sekolah. Sekolah yang diperuntukkan untuk kaum yang tidak mampu sehingga mereka bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Mereka punya hak untuk sukses di masa depan. Oleh karena itu, saya mendirikan MA Darul Muslihin Bantul yang diperuntukkan untuk kaum duafa, kaum yang tidak mampu, 100% gratis dan berasrama di MA Darul Muslihin Bantul ini. Di awal pendirian MA Darul Muslihin, punya impian yang luar biasa, tapi saya belum bisa mendirikan madrasah sekolah karena belum punya tanah, punya lokasi. Saya bertemu sama Bapak Deddy Komara, beliau berencana mewakafkan tanah di Sanden Bantul. Dan inilah momentum salah satu untuk mewujudkan keinginan saya, mewujudkan cita-cita saya untuk mendirikan sekolah gratis. Dan alhamdulillah proses wakaf tanah ini bisa selesai di tahun 2021 dan kita mulai proses pembangunan peletakan batu pertama mendirikan MA Darul Muslihin Bantul di tahun 2023 di bulan Februari. Dan proses pendirian MA Darul Muslihin Bantul ini cukup luar biasa perjuangannya. Karena dari Kementerian Agama Republik Indonesia kita dimulai peletakan batu pertama di bulan Februari dan kita diberikan waktu sampai bulan April pembangunan MA Darul Muslihin ini harus sudah selesai gedung dan siap untuk beroperasional. Dan alhamdulillah berkat kerja keras semua tim, kerja keras semua pihak, bantuan para donatur, bantuan masyarakat, melalui proses panjang verifikasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga melalui proses panjang verifikasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Alhamdulillah
proses itu berjalan dengan baik dan pada tanggal 14 Juli 2023 MA Darul Muslihin Bantul sudah mulai beroperasi dan mendapatkan 1 kelas siswa. Melalui MA Darul Muslihin, Andri Efriadi membuka pintu pendidikan, memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang hampir menyerah. Di sini, setiap bangku diisi dengan tekad. Setiap buku adalah jembatan menuju masa depan yang lebih cerah tanpa batas materi. Andri Efriadi dan Susi Ediwoto adalah pelita di tengah rumitnya masalah pendidikan. Tak serta-merta perjuangan mereka tanpa aral melintang. Merajut harapan di tengah realita, ibarat menanam benih di tanah yang keras. Butuh keuletan dan daya juang tiada henti. Pendidikan lembaga MA Darul Muslihin ini yang digratiskan untuk semua kalangan yang tidak mampu, tentunya tantangan sangat berat. Karena apa? Tantangan kita adalah pembiayaan dari operasional, dari pendanaan, karena kita harus bekerja keras. Yang pertama untuk memenuhi sarana dan prasarananya, dan juga operasional madrasahnya, dan juga tenaga kependidikannya, operasional untuk kehidupan anak-anak di asrama maupun di madrasah, dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan anak selama 24 jam di madrasah. Termasuk juga kebutuhan seragam anak, biaya pendidikan, dan operasional anak-anak di madrasah maupun di asrama. Tentu hambatan pasti ada, dukungan pasti ada, dan kami tetap bekerja keras agar anak-anak yang tidak mampu bisa bersekolah di MA Darul Muslihin Bantul ini dengan baik. Saya punya semangat, punya motivasi bahwa sesungguhnya sekolah gratis itu bisa diwujudkan dengan kerja keras, dengan niat yang baik, motivasi yang baik, dan tentunya dari dukungan masyarakat, dukungan dari pemerintah, sehingga anak-anak yang tidak tercover atau tidak bisa melanjutkan sekolah di jenjang lanjutan atas bisa melanjutkan sekolah di MA Darul Muslihin ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan sesungguhnya sekolah gratis itu bisa diwujudkan dengan semangat, tekad, dan niat yang baik. Alhamdulillah, berdirinya Madrasah Al Darul Muslihin Bantul ini ketika izin operasional diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dukungan masyarakat, tanggapan masyarakat luar biasa. Mengapa? Angkatan pertama kita sudah mendapatkan 1 kelas dan bisa beroperasi dengan baik. Bahkan siswa angkatan pertama sudah terdiri dari Sabang sampai Merauke, hampir dari Indonesia ada di MA Darul Muslihin Bantul ini. Baik Pulau Jawa, Pulau Sumatera maupun Pulau Kalimantan, dan juga dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan siswa MA Darul Muslihin ini ada juga berasal dari luar negeri, yaitu Malaysia.